rumah sakit itu kan konsepnya seperti filosofi ilmu kedokteran. Itu yang pertama adalah doing good and do no harm. Jadi dia tidak boleh sampai menyitakan harm pada pasien, menyakiti pasien dengan intervensinya tuh. Misalnya harusnya dia dalam 2 hari ini harusnya udah bisa pulang, dia jadi 3. Konsepnya di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari apa yang salah. Jadi kita bukan bicara individu, tapi bicara sistem. Oke. Aduh ini Selamat pagi. Deg-degan loh dok. ini beneran deg-degan karena ini kayaknya kita perdana ya dok kayak gitu. Ya, ini ceritanya kan kita mau mencoba mencari sesuatu yang baru ya. Suasana yang baru. Ya. Gitu. Karena biasanya mejanya kita bundar. Jadi kita lebih ini dan lebih berdekatan. Iya. Ini semakin deg-degan ini. Ini kan agak berbeda jadinya. Agak seperti ujian. Tapi sebenarnya ini kita di sini ngomongin apa ini dok? Oke. Kali ini mungkin agak sedikit out of context ya. Biasanya kalau kita ngomongin masalah klinis, kali ini kita akan bicara soal manajemen. Oh ya, mungkin ada yang ini belum tahu. Jadi yang duduk bersama saya di sini adalah dokter spesialis THT, Dr. Mahatma dari RSA UGM. Yang biasanya kita kalau bertemu ya dok, ini kita bahasnya tentang kesehatan penyakit tenggorokan. Iya. Kali ini kita bicara manajemen rumah sakit. Ini mungkin agak spesifik kali ini ya. Dan lebih spesifiknya lagi mungkin ke arah mutu rumah sakit. Oh, ini spesifik mutu rumah sakit. Mutu rumah sakit ya kali ini karena memang rumah sakit ini kan Mbak Lisa, sebuah entitas yang relatif kompleks. Jadi yang pasti pelakunya dulu. Pelakunya itu dari banyak profesi dan masing-masing punya independensinya sendiri-sendiri. Ada dokter spesialis, dokter gigi spesialis, ada apoteker, ahli gizi, perawat pun ada seratannya, dari perawat yang level dia umum, perawat ICU, perawat ahli dan sebagainya. Nah ini kan masing-masing termasuk yang seperti analis radiografer itu kadang-kadang orang nggak tahu bahwa di rumah sakit itu ada profesi-profesi seperti itu. Analis lab itu yang dia menganalisa darah yang diambil. Nah itu kan banyak yang tidak tahu. Nah dari semua proses dan semua profesi yang banyak ini, itu memang masing-masing nanti dia ada tolak ukurnya. Nah terus dari tolak ukur itu akan berubah jadi satu unit yang juga punya tolak ukur lagi. Jadi masing-masing punya tolak ukurnya masing-masing. Secara profesi aja mereka punya tolak ukur. Profesi adat, kemudian unit kerja. Nah mereka bergabung dalam satu unit itu punya tolak ukur lagi. Unit antar unit berubah jadi sebuah pelayanan, itu ada tolak ukurnya lagi, sampai jadi rumah sakit ada tolak ukurnya lagi. Oke, jadi rumah sakit besar yang menaungi juga itu ada tolak ukurnya. Ya. Disebutnya itu mutu. Disebutnya itu standar. Oh, standar. Iya. jadi standar ini kan kita bicara, kalau definisi mutu sendiri dikatakan bermutu itu adalah berarti dia memenuhi sebuah standar. Oke. Mutu itu berangkatnya dari standar. Ya, jadi terpenuhi atau tidaknya standar itu menyatakan bermutu atau tidaknya sebuah organisasi. Ini kita bicara global dulu ya, tentang mutunya dulu. Jadi kalau seperti contohnya misalnya pada penerimaan mahasiswa baru, ini kebetulan kita di lingkungan universitas ya. Iya betul, yang paling dekat adalah contohnya mahasiswa baru. Ya, itu kan ada tes. Nah, tes ini di sini ada passing grade-nya, ada cut off point-nya. Artinya saat mereka dites calon mahasiswa itu dites, itu mereka harus melewati misalnya nih poinnya 70 atau ke atas. Yang diterima harus melebihi 70 itu. Ke atas, ya. Nah, itu artinya standar yang diterapkan oleh universitas segitu. Jadi kalau dia melewati sama atau melewati, itu berarti dia memenuhi standar, memenuhi mutu yang diharapkan oleh universitasnya. Kalau di bawah berarti tidak memenuhi, sehingga mungkin jadi tidak diterima. Oke. Jadi logika paling gampangnya adalah di rumah sakit juga ada nilainya. Betul, standar itu. Ada nilai standar ini. Jika melebihi itu berarti rumah sakitnya dinyatakan bermutu. Bermutu, betul. Ini ya seperti kalau mungkin pada hotel itu ada quality control. Nah di rumah sakit pun ada quality control yang itu dikendalikan oleh institusi yang di atasnya rumah sakit. Dalam hal ini negara sebenarnya. Kalau kita Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan di sini menerapkan adanya standar mutu untuk tiap-tiap rumah sakit yang nantinya itu akan dinilai dengan proses akreditasi. Itu sama dengan di hotel juga. Hotel itu kan kalau kita tahu ada yang bintang 1, ada yang bintang 3, ada yang bintang 5. Rumah sakit pun sama. Berbintang juga? Berbintang juga. Oh, itu yang kadang-kadang masyarakat banyak yang nggak tahu bahwa mutu rumah sakit itu dinilai oleh negara dan itu diberi sertifikat, diberi skor. Nanti masing-masing rumah sakit ini dia misalnya dia dapat skornya bintang 3, nanti dia akan dilakukan reakreditasi berapa 3 tahun setelahnya, kemudian kalau memang ternyata meningkat dia bisa di bintang 4.
Oh Nah, iya, itu nanti berarti berdasarkan masing-masing ada penilaian tolak berarti. Betul, artinya ada buktinya yang menyatakan rumah sakit ini bermutu atau tidak. Nah, sekarang kalau untuk teknisnya di rumah sakit sendiri, memang sebenarnya di dunia rumah sakitan itu untuk akreditasi itu banyak orang, bahkan banyak nakes atau petugas rumah sakit itu yang nggak tertarik dengan itu. Iya, Karena memang kalau kita baca secara teoritis itu ya mumet beneran memang. dan di luar sebenarnya aku ngurusi pasien ibaratnya kan gitu ya dok. Sering terjadi begitu. Padahal di luar itu kita melayani pasien tuh dalam sebuah sistem. Nah, sistem ini harus kita jaga supaya dia tetap berjalan dengan baik. Sistem ini kan berantai ya, jadi nggak ada kan pasien datang langsung ketemu dokternya, itu namanya praktekan. Ya kan namanya klinik gitu. Kalau di rumah sakit kan dia datang daftar. Ada alurnya. Iya, dia mungkin bahkan di depan tuh dia ketemu satpam dulu. Oh, atau mungkin di luar dia ketemu tukang parkir dulu. Oh iya, bahkan sampai parkir seperti dulu. itu. Nah, parkir dulu terus dia masuk ketemu satpam, diarahkan, dia daftar, betul, sampai dia nanti oh ternyata pakai asuransi atau pakai jaminan, itu ngurus dulu jaminannya. Nah, dari situ baru dia sampai ke poliklinik misalnya, masih ketemu perawatnya yang di depan. Ya, baru ketemu dokternya, setelah selesai masih ke farmasi nanti baru dia bisa pulang ke parkiran lagi, ketemu tukang parkir iya, lagi. ketemu tukang parkir lagi. Jadi nah, masih ada sistemnya, ada alurnya. Betul, itu kan merupakan suatu proses yang komprehensif sebenarnya. Nah, di sini proses ini, masing-masing proses ini tuh perlu kita lihat seberapa bagus dia prosesnya berjalan. Apakah, dan masing-masing proses ini nanti ada standarnya. Dan itu yang dikatakan mutu itu yang tadi ya. dikatakan, nah di sini bermutu itu memenuhi itu. Nah, bagaimana kita tahu kita bermutu? Kita akan mengukur dengan suatu tools atau alat yang kita sebut sebagai indikator. Oh, berarti kalau mutu itu suatu keharusan atau gimana dok? Iya, Karena kan tadi kita berbicara tentang mungkin awalnya mutu. Nah, kenapa sih rumah sakit harus bermutu? Berarti ada suatu keharusan atau seperti apa? Ya, karena memang gini, kalau di rumah sakit itu kan konsepnya seperti filosofi ilmu kedokteran. Itu yang pertama adalah doing good and do no harm. Nah, jadi dia tidak boleh sampai menyitakan harm pada pasien, menyakiti pasien dengan intervensinya itu sangat-sangat kita minimalkan atau bahkan dilarang. Nah, jadi mutu ini selalu berdampingan dengan yang namanya keselamatan pasien. Makanya disebut mutu dan keselamatan. Mutu dan keselamatan pasien. Iya. Nah, karena kita memastikan pasien ini harus selamat. Nah, itu ada tolok ukur yang kita pakai dari proses dia berjalan, karena pasien itu kadang-kadang bahkan dari dia masuk ke pintu rumah sakit, misalnya nih dia ternyata cedera kaki, dia pakai alat itu, pakai krep. Nah, itu dari dia awal masuk aja dia udah bisa terpleset. Karena orang ini bukan orang yang pada umumnya dia bisa berjalan menjaga keseimbangan dengan baik. Nah, itu kan kalau sampai terjadi di lingkungan rumah sakit, nah itu kan membahayakan. Dan itu tanggung jawab rumah sakit? Tanggung jawab rumah sakit, karena dia sudah berada di lingkungan rumah sakit. Baik di parkiran pun juga itu udah. Di parkiran juga sebenarnya sudah lingkungan rumah sakit. Sudah lingkungan rumah sakit. Artinya harus dijaga mulai dari proses dia menginjakkan kaki ke lahan rumah sakit. Itu harus sudah dijaga di situ. Nah, ini yang menyebabkan kenapa standar ini jadi sangat penting. Karena kita bicara keselamatan individu, tiap orang yang datang ke sini. Nah, dari situ nanti kita harus tahu nih rumah sakit kita itu atau organisasi kita saat ini itu sudah sampai di mana dalam menjaga standar tadi. Ya, menjaga standar tadi. Nah, toolsnya tadi kita sebut sebagai indikator. Indikator itu seperti halnya kalau kita berkendaraan naik mobil misalnya. Saya merencanakan saya dari sini, dari Jogja, ini kita kebetulan di Jogja ya, kita shoot typingnya. Di Jogja ini saya mau ke Surabaya nih ceritanya. Surabaya itu saya asumsikan jarak sekitar 400 sekian kilometer misalnya gitu. Nah, itu kan saya mesti memperhitungkan nih. Oke, nanti saya pengen sampai di sana, terus saya jalan. Taruhlah saya sampai setengah jalan, saya mungkin mau lewat Malang. Nah, di situ saya harus tahu kan jarak Malang ke Surabaya berapa. Saat ini itu saya berjalan dengan kecepatan berapa. Karena kan di jalan juga belum tentu ada batas kecepatan tuh. Kadang-kadang kan, oh ini nggak boleh nih lebih kecepatan segini, tidak aman. Nah, itu saya sekarang kecepatannya berapa, bensin saya untuk sampai sana itu masih berapa, perlu nggak saya ngisi di tengah jalan. Nah, itu yang kita sebut indikator tadi, fungsinya di situ. Dari bensin yang kita bawa ini cukup nggak sih sampai Surabaya? Itu kan ada full meternya tuh. Nah, full meternya inilah indikatornya. Karena kita nggak mungkin dong sambil jalan kita membuka tangki bensin berapa atau bensinnya, nggak mungkin. Ngelihatnya adalah indikator yang ada di dashboard. Ada di dashboard. Nah, ini indikator fungsinya seperti itu. Jadi dia definisinya adalah untuk mengukur sampai di mana kita saat ini dalam semua proses pelayanan rumah sakit. Yang tadi mungkin kompleks tadi itu ya, panjang itu tadi. Nah, saat ini kita pelayanannya
sebelah mananya yang kita sudah memenuhi standar dan sebelah mananya yang belum. Nah, itu yang kita sebut sebagai indikator. Jadi untuk mengetahui yang kita sebut yang mungkin dalam dimensi waktu ya, itu kita jadikan itu namanya present time, saat ini. Nah, jadi indikator itu konsepnya apa yang terjadi saat ini. Kita itu untuk mengukur ke depan nggak atau? Ya, untuk memprediksi nanti kita ke depan bagaimana. Tapi kita apa yang mau kita lakukan nih nanti ke depannya. Karena kalau ternyata untuk aspek ini kita belum memenuhi standar, ya kalau belum memenuhi standar kita benerin. Apa yang perlu kita kuatkan gitu. Karena kita melihat standarnya, standarnya harusnya seperti ini, kita melakukannya berarti seperti standarnya. Iya, atau mencapai standarnya, mungkin lebih tepat mencapai ya. Jadi karena memang kalau tidak ada standar yang baku, nanti sifatnya jadi subjektif. Jadi ada sebuah rumah sakit ngomong, wah pelayanan saya sudah bagus kok. Tahu dari mana? Betul. Nah, itulah fungsinya indikator. Jadi indikator fungsinya di situ untuk mengetahui kita sudah sebagus apa. Nah, standar ini ada berbagai aspek ya. Jadi ada beberapa istilahnya kalau mungkin mahdzab itu ada ya mahdzab. Ya, ada alirannya. Cuma kebetulan ini mahdzabnya dibuat oleh negara. Ada beberapa aspek yang memang negara itu mewajibkan rumah sakit itu bisa melakukan itu. Ini semua rumah sakit? Semua rumah sakit. Bukan rumah sakit kita aja? Bukan. Nah, semua rumah sakit itu kita sebut namanya indikator nasional mutu. Indikator nasional mutu. Ya, jadi ada 13 jenis indikator yang tiap rumah sakit itu harus mengukur minimal. Belum terpenuhi enggak apa-apa, tapi harus diukur. Karena kalau dia tidak, itu hal-hal yang mungkin dianggap sangat krusial oleh Kementerian Kesehatan. Jadi itu apapun yang terjadi itu harus diukur dan harus ada upaya setiap kali dari misalnya 13 ini yang belum tercapai 5. Nah, nanti saat divisitasi itu si rumah sakit ini harus berusaha dandani yang 5 ini, membetulkan yang 5 ini. Nanti kalau visitasi berikutnya, yang 5 itu sudah terpenuhi tambah 2, tinggal 3. Oke, 3 ini nanti mereka harus punya metode untuk membetulkan. Tapi kalau misalnya tadi hitungannya adalah 13, itu setiap rumah sakit berarti harus ada 13 itu atau boleh dikurangi misalnya nanti standar nasionalnya 13, rumah sakitku cuma pakai 10 gitu. Ya, itu nggak bisa kalau itu. Itu benar-benar istilahnya wajib. Jadi indikator yang apapun yang terjadi harus diukur, minimal diukur ya. Kalau perkara terpenuhi atau tidak, sekali lagi mutu ini adalah proses berjalan. Jadi dia melihat bagaimana kita berkembang. Makanya yang diutamakan itu kan adalah prosesnya, proses kita berkembangnya, nggak melulu hasilnya. Hasil jelas pasti kita lihat ya, karena itu nanti penentu bintang tadi. Iya, berarti misalnya dari bintang 1 jadi bintang 2, ya, jadi kenaikan berapa banyak yang berhasil kita penuhi dari standar-standar tersebut misalnya. Nah itu yang standar yang diciptakan oleh negara. Nanti ada lagi standar yang diprioritaskan oleh rumah sakit, indikator yang diprioritaskan oleh rumah sakit. Misalnya masing-masing rumah sakit. Betul, ini tailor made kalau ini benar-benar berbeda. Jadi misalnya ada rumah sakit khusus, taruhlah misalnya rumah sakit khusus ortopedi misalnya tulang. Nah berarti dia pelayanannya kan banyak bedah tulang. Nah dia otomatis indikator-indikator yang dia pakai sebagai prioritas itu harus mengukur pelayanan yang berkaitan dengan bedah tulang. Itu kalau untuk rumah sakit khusus. Kalau untuk rumah sakit umum itu mungkin lebih bisa bebas, tergantung topiknya dalam jangka waktu tertentu ini pimpinan mau membuat apa. Jadi misalnya direksinya, kita mau ini nih, kita pengen bikin pusat onkologi. Oke, tahun ini sampai beberapa tahun ke depan mungkin prioritasnya kita di situ. Jadi kalau misalnya udah tadi kan berbicara yang nasional terus turun ke masing-masing rumah sakit, ini berarti prioritasnya masing-masing dong? Masing-masing, ini tailor made. Jadi yang untuk indikator prioritas itu tiap rumah sakit bisa membuat indikatornya sendiri. Nggak bisa misalnya, di rumah sakitmu ada apa, di rumah sakitku ada ini. Kita coba cek dong indikator kita sama nggak, itu berarti nggak bisa dong? Kalau indikatornya untuk sekedar membandingkan data, itu boleh, malah diwajibkan. Karena kita nanti untuk mengetahui sebagus apa kita dan bagaimana kita bisa berkembang, itu kita harus ngintip rumah sakit lain yang setara. Jadi misalnya rumah sakit tipe A ya sesama tipe A. Misalnya dia lihat, saya punya indikator, punya saya begini. Dia nanti datang juga bawa indikatornya, dia begini. Saling diskusi nanti di situ. Tanya, kok bisa dapat segini nih? Apa upayanya? Nah, nanti sebelah sana juga nanya, yang punya Anda bisa seperti ini, upayanya bagaimana? Nah, itu nanti kita sebut proses benchmark. Tapi belum tentu bisa sama persis kan dok? Belum tentu, betul, belum tentu. Karena memang nanti tiap rumah sakit punya pasarnya sendiri-sendiri. Ya misalnya kita analogikan rumah sakit di Jogja lah. Jogja masyarakatnya seperti ini, penyakitnya yang banyak tuh apa. Nanti di provinsi lain mungkin kebutuhannya lain.
Iya. Jadi kan disesuaikan dengan itu nanti. Makanya indikator area prioritas ini benar-benar tailor made sesuai dengan kebutuhan di rumah sakitnya masing-masing. Nah, terus yang nanti terus indikator ini turun. Ini kan kita bicara tadi indikator yang di tingkat rumah sakit ya. Nah, nanti rumah sakit itu kan ada unit-unit tuh, ada rawat jalan, ada rawat darurat, ada rawat inap. Nah, itu masing-masing itu unit nanti dia punya indikatornya sendiri. Punya indikatornya masing-masing. Jadi karena setiap kan juga ada standarnya ya. UGD itu harusnya kalau melayani pasien berapa menit sih dokternya datang. Nah, itu contoh indikator nanti yang harus diukur. Jadi, ini kalau misalnya ada orang nanti bilang, wah di rumah sakit itu lemot. Lah kita buka indikatornya, bener nggak? Sesuai nggak sama indikator yang kita punya? Indikatornya ini, ternyata nggak kok di sini baik kok. Sudah terukur baik kok. Mungkin 1-2 case, ya, tapi kan tidak mewakili seluruh wajah pelayanan kan, tidak mewakili ke arah sana. Jadi pentingnya pengukuran di masing-masing unit tadi adalah untuk melihat proses mikronya. Jadi unit ini udah bener belum sih? Karena kadang-kadang tuh kan rumah sakit itu baik di satu unit tapi mungkin agak masih lemah di unit lain. Oh iya. Itu kan, karena masing-masing unit punya indikatornya masing-masing. Iya, dan punya cara kerjanya sendiri-sendiri. Cara kerjanya berbeda-beda. Misalnya kalau tadi yang IGD datangnya dokter harus 5 menit atau 2 menit, yang dirawat inap mungkin beda karena harus ketemunya perawat dulu. Itu kan jamnya nanti agak lain lagi cara penghitungannya. Rawat jalan misalnya itu spare-nya mungkin berbeda. Jadi delivery time-nya nggak se-strict IGD yang harus sekian menit dia muncul dokternya. Nah, nanti kan hal-hal seperti itu membuat kita tahu sampai dari unit tadi unitnya jadi tahu, oh saya tuh kurang di sebelah sini nih. Oh berarti saya mesti ngapain? Misalnya, oh ternyata dia kurang karena SDM-nya kewalahan. Oke, ini permasalahannya apakah dia mesti memperbaiki sistem dia ngatur shift atau perlu sampai nambah orang? Oh, sampai bisa memperkirakan itu ya dok? Iya, sampai indikator ini SDM-nya ya? Betul, indikator ini bisa sampai mengukur sampai situ keberadaan indikator ini. Nah nanti masing-masing unit ini punya unggulan. Jadi IGD itu pengen ngunggulin apa sih? Nah nanti muncul indikator prioritas unit. Prioritas tapi unit? Unit, betul. Jadi kan ada prioritas rumah sakit tadi. Ini unitnya juga punya prioritas. Bisa dia memilih apa yang memang mau dia unggulkan, atau dia memilih karena dia paling lemah di situ. Jadi kita tuh biasanya ini nih pengadaan datangnya regimen obat itu kita sering telat. Nah dia justru menjadikan itu sebagai prioritas. Karena kalau sudah terpenuhi, ngapain jadi prioritas? Kan gitu kan, ya prioritas itu kan yang belum terpenuhi, yang masih jelek dia. Yang akan diusahakan. Nah nanti yang dinilai adalah upayanya, seberapa jauh upayanya dia. Nah ini jadi pengukuran tadi untuk melihat di mana kita sekarang. Kalau yang tadi saya arahnya jadi present time itu tadi. Karena kan waktu itu kan ada kemarin, sekarang, besok kan gitu kan. Kalau secara filosofis itu kan kalau yesterday is history. Nah, jadi dia kan sudah sejarah, sudah terjadi. Nah, tomorrow is mystery. Kita nggak tahu kan, tapi today is a present. Gift. Makanya kita syukuri yang ada hari ini kan gitu. Nah, dijalaninya ya hari ini. Iya, dijalani hari ini. Kita fokus pada hari ini dulu. Ini selesai baru pikirkan besok. Jangan mikir besok dulu, sekarang malah lupa kan gitu. Tapi kebiasaannya gini, besok aku harus buat apa sih? Ke depan aku harus gimana ya? Tapi lupa yang hari ini nggak dikerjain. Itu sama kadang memikirkannya sama yang kemarin tuh ada kesalahan apa ya? Dipikirin terus. Yang kemarin-kemarinnya. Kesalahan ini juga menarik Mbak Lisa sebenarnya karena rumah sakit ini kan suatu termasuk entitas tadi yang dia margin of error kita itu nggak besar. Jadi kita tuh rumah sakit itu tidak boleh terlalu banyak membuat kesalahan. Kesalahan itu wajar manusiawi, tapi tidak boleh terlalu besar karena efeknya akan katastrofik. Bahkan orang bisa meninggal di situ. Nah, fatal ya dok? Ya, efeknya bisa fatal. Nah dari yang present ini tadi kita coba mundur melihat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah dalam koridor mutu rumah sakit ini kita sebut sebagai insiden. Jadi udah kejadian nih. Kalau udah kejadian kan nggak bisa diapa-apakan. Nah permasalahannya tinggal bagaimana supaya yang sudah terjadi itu tidak terulang. Kan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada pasien jatuh tadi ya, kayak saya contohin tadi ya, dia jalan pakai kerak ternyata pleset ya di situ. Ternyata di situ ada lantainya basah, mungkin atapnya bocor pas hujan misalnya. Harusnya kalau pas hujan itu kan petugas yang mengetahui dia sama memberikan ini lantai licin, tanda itu wet floor yang warna kuning itu. Ada sainnya, ada sainasenya ditaruh di situ. Nah itu belum ditaruh, ada orang jatuh.
Nah ini bagian dari insiden jadinya, karena harusnya kan ada SOP-nya, tapi itu belum terlaksana, sudah ada korban duluan. Nah apa yang mesti dilakukan di sini? Pertama, insiden itu dilaporkan. Ada pelaporan. Ya. Mungkin sebelum jauh dari yang terkait insiden, kalau tadi saya bayangkan terkait indikator, berarti dalam rumah sakit itu ada indikator utama, ada yang dari nasional, ya betul, kemudian prioritas rumah sakitnya, betul, dari rumah sakit, karena masing-masing rumah sakit pasti dalamnya ada unit-unit, itu turun ke unit. Ya. Berarti ada 3. Ada 3 yang utama, dan itu 3 utama tadi itu masing-masing ada beberapa. Dan ini semua tuh harus ada. Mau semua rumah harus ada, sakit betul. Apapun itu harus ada yang nasionalnya. Rumah sakit itu harus punya prioritas sendiri, kemudian unitnya kerja itu harus prioritas punya. Juga. Iya, harus ada, karena itu yang saat standar yang digunakan saat ini ya, sampai tahun ini kan sekarang kita ngetip ini tahun 2024. Nah itu, karena standar itu bisa berubah, nanti kan berkembang ya. Jadi standar tahun lalu, tahun ini, tahun depan itu beda? Bisa berganti, tergantung membuat kebijakannya nanti, tergantung membuat kebijakannya juga. Jadi kalau kita menilai ke belakang, melihat ke belakang tentang proses akreditasi rumah sakit di Indonesia, itu dari tahun 2012 standarnya pakai KARS 2012, terus kemudian pakai SNARS, itu berubah lagi. Policy makernya. Jadi nanti masing-masing itu ada perubahan, ada pertambahan, ada modifikasi, ada yang dikurangi karena udah nggak relevan, itu nanti dibuang. Nah itu nanti tiap waktu tertentu itu akan berganti, berkembang sesuai dengan zaman. Nah berarti kalau yang menilai itu semua itu dari negara langsung, pemerintah atau siapa, Dok? Nah dan yang menilai adalah secara umum nilainya nanti akan masuk ke pemerintah, tapi dinilai oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi saat ini sampai tahun 2024 ini ada 6 lembaga di Indonesia. Nah itu nanti tiap rumah sakit bisa ngikut yang mana saja, enggak apa-apa, karena mereka lembaga-lembaga tersebut prinsipnya dia memotret, dia datang nanti terus dia memotret apa yang terjadi di rumah sakit ini, dia melakukan scoring, kemudian disubmit ke Kementerian Kesehatan. Oke. Jadi munculnya yang tadi bintang 1, 2, 3 itu karena kita dinilai oleh salah satu dari 6 lembaga tersebut. Betul. Terus nanti nilai tersebut di verifikasi dan di ACC oleh Kementerian Kesehatan, muncul sertifikat bintang 5. Nah setelah ini pun belum selesai di sini, mesti dipertahankan karena nanti Kementerian Kesehatan juga akan menilik setiap tahun. Ya, nanti dia lihat, kemarin penilaiannya kan dapat segini, nah ini yang kurang-kurang kemarin ini sudah diperbaiki belum? Mereka akan memonitor sampai sana. Nanti setelah 3 tahun reakreditasi, ulang lagi. Berarti bukan karena tiba-tiba misalnya suatu rumah sakit dengan pimpinan dan semua pegawainya bilang, rumah sakit ke bintang 5, nggak kayak gitu ya, Dok? Nggak bisa yang langsung memutuskan, rumah sakit ke bintang 5. Nggak bisa. Karena itu penilaian. Ya, dari pihak di luar rumah sakit yang menilai. Kalau di dalam ya nanti semua orang bilang bintang 5. Saya kalau perlu saya bintang 7. Nah, kan gitu. Pusing ya. Malah jadi kamu. Soalnya kan mungkin orang mikirnya kita pegawainya klaim sendiri, rumah sakitmu bintang 5, tapi ini dipercaya ya, Dok, karena yang menilai itu adalah lembaga-lembaga dari pemerintah. Nah, lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, dan pemerintah sendiri nanti yang memang meng-ACC bahwa memang rumah sakit X itu dia boleh menyandang bintang 5. Iya, jadi nggak sembarangan untuk mendapatkan bintang 1, 2, 3, 4, 5 itu ya, Dok? Prosesnya cukup panjang ya. Prosesnya cukup panjang, dan tadi harus berangkat dari indikator-indikator yang salah satu yang mereka nilai adalah berarti indikator-indikator tersebut. Nah, kalau tadi akan dinilai, kan, dan nggak mungkin dalam hari-hari itu adalah tim penilainya akan datang ke rumah sakit kan, Dok? Ya. Kontrolnya siapa itu, Dok, kalau di rumah sakit dari kantor masing-masing itu? Kalau untuk yang per tahun tadi memang dari Dinas Kesehatan setempat. Nah, jadi kan setelah misalnya pada tahun 2023 rumah sakit X sudah diakreditasi sama lembaga tersebut, sudah dapat bintang 5 misalnya. Terus kemudian setahun kemudian nanti yang mengunjungi adalah Dinas Kesehatan. Dia ngelihat, kemarin catatannya rumah sakit X ini menilainya seperti ini, yang masih perlu diperbaiki adalah ABC. Dia akan melihat itu. Mana yang yang harusnya diperbaiki sudah diperbaiki belum? Perbaikannya apa? Dia menanyakan itu. Nanti apakah nanti terbukti dengan indikatornya membaik atau angka insidennya yang ini berkurang atau bagaimana? Nanti dia akan melihat itu. Terus nanti sudah itu verified, nanti dia akan mengunjungi lagi setahun lagi. Nah, itu yang Dinas Kesehatan. Terus setahun kemudian reakreditasi, ambil lembaga lagi. Jadi dicek global lagi besar.
Nanti baru itu diulang-ulang prosesnya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk yang harian atau yang mungkin harian bulanan, jadi dalam waktu pendek itu dinilai oleh pihak dari rumah sakitnya sendiri. Internal. Nah, nanti salah satu yang menilai memang ada komitenya. Kalau untuk mutu ya, itu nanti ada komite mutu dan keselamatan pasien, itu dia yang istilahnya jadi penjaga gawangnya. Nah, jadi dia yang jagain ini tetap berjalan. Biar on the track. Yeah. Karena pada dasarnya nanti mutu ini dijalankan oleh tiap-tiap unit. Iya, tadi kan ada unit, rumah sakit kemudian unit masing-masing kan. Betul, jadi komite itu kan hanya kayak kumpulan analis saja yang dia itu menjaga tracknya sama memberikan rambu-rambu pada teman-teman di unit atau di tingkat teknis. Ya, levelnya berada di situ. Jadi dulu-dulu memang ya di era lama itu akreditasi itu sering sifatnya hanya administratif saja. Administratif, jadi cuman karena mau akreditasi nih, kumpulan berkas, gitu kan? Kebanyakan rumah sakit kayak gitu. Iya, masih banyak dulu seperti itu banyak. Kalau sekarang mungkin dengan penilaian sekarang sudah lebih jarang ya. Tapi kalau zaman dulu itu sampai se ekstrim itu dulu. Jadi yang kerja mungkin komite mutu sama pokja dulu, ada yang namanya kelompok kerja. Karena kan ada sekian standar yang mau dinilai, itu ada pokjanya. Nah, yang kerja cuman itu. Unitnya ya jalan seperti biasa, cuman pelayanan baik. Jadi tidak benar-benar apa yang tertulis itu terjalankan. Nah, tapi makin hari semenjak standarnya KARS itu berjalan yang tahun 2012, itu tipe penilaiannya mulai lebih detail, sehingga agak sulit untuk membuat yang simsalabim seperti itu. Nah, nanti makin kesini penilaiannya makin detail lagi. Nggak bisa Bandung Bondowoso. Iya, nggak bisa. Artinya jadi proses berjalan, proses berjalan. Makanya mutu ini adalah bagian kerja dari unit. Jadi kadang-kadang kalau dulu-dulu itu kan karena saya di farmasi, tugas saya pokoknya ngopeni obat, ngopeni inkaso, ngopeni transkripsi dan sebagainya. Nah, kalau sekarang sebenarnya itu mutu itu adalah bagian dari proses kerja dia. Dalam sehari-hari. Jadi itu hal yang harusnya memang menjadi tupoksi dan jadi budayanya. Jadi bukan di level komite saja, tapi di level unit. Justru yang penting malah unit. Karena nanti yang jalani dia kok. Ya kan, yang diukur itu dia. Jadi itu indikator tadi cerminnya dia. Berarti nggak bisa bilang nanti ada komite mutu yang jalanin. Nggak bisa juga. Nanti dari komite mutu gini. Nggak bisa, tapi dari masing-masing unit itu dari masing-masing unit, dan nggak bisa juga jadi membayangkan ini nambah-nambahi gawean. Nah, itu kan yang paling sering muncul seperti itu ya. Kan pemirsa sekalian, nanti kalau yang dari rumah sakit itu, yang dari pihak rumah sakit kan pasti juga pernah mendapatkan seperti itu. Ini nambah-nambahi gawean, ini menambah pekerjaan. Itu keresahan hatinya kayaknya yang keluar itu, Dok. Oh iya. Ini nambahin. Ini salah satu kenapa saya membuat podcast ini. Saya gara-gara itu juga. Karena ada permunculan curahan hati. Iya. Ini nambahin. Dari komite juga. Ini sebenarnya bagian dari tupoksi. Jadi di saat ini menjadi bagian dari tupoksi masing-masing unit, nanti nggak ada kesulitan dengan akreditasi. Orang mau akreditasi dadaan aja, datang aja. Nah, karena kita sudah menjalankan apa yang memang ada dalam real tersebut. Jadi sudah, kalau dulu kan aku itu gobiakan, wah ini pakai dokumen ini bla 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 bla. Tapi sekarang dengan kalau ini berjalan sampai di level unit, itu jadi tidak terlalu sulit. Karena kita data selalu ada. Terus kepala unit juga selalu sadar bahwa kok indikatorku masih jelek ya. Kenapa sih? Terus dia ngumpulin anak buahnya nih. Dia ngumpulin anak buahnya, terus ini kenapa kok bisa jadi segini? Apa prosesnya? Apa ininya? Pada akhirnya nanti dari situ terus muncul proses yang namanya PDSA. Apa itu, Dok? Plan, Do, Study, Action. Nah, itu di level unit sebenarnya juga sangat penting. Jadi dia merencanakan, dia melaksanakan, terus dia mempelajari apa yang terjadi kemarin. Terus dilakukan. Nah, mempelajari apa yang salah, benerin, lakukan, ulang. Nanti kalau hasilnya sudah bagus, oke, PDSA-nya berhasil berarti yang tadi. Tapi kalau ternyata hasilnya belum baik, ada yang salah, kita ulang PDSA-nya. Jadi bukan proses yang mandek ya, Dok? Jadi muter, karena memang proses berjalan terus. Makanya mutu ini sebenarnya ya langit batasnya ya. Karena nanti standar itu bisa aja dirubah sama pemerintah. Indikator yang 13 tadi dijadikan 18, bisa aja. Kita tidak pernah tahu. Nambah bisa, tapi kurang nggak boleh? Kurang, kalau sejarah membuktikan ya jarang gitu kan. belum pernah mungkin ya. Kalau teman-teman nanti ada pemirsa sekalian yang memang mungkin surveyor atau asesor, itu mungkin tahu bahwa selama ini kayaknya nggak pernah dikurangin. Ditambah iya, kalau dikurang jarang kayaknya. Karena ibaratnya itu pakemnya ya, Dok. Ya, berkembang.
Nah, kemudian tadi kita sudah masuk ke sampai yang insiden pasien. Insiden, oke. Tadi sudah ada kasus kalau misalnya ada yang jatuh ya dok Iya, tadi? betul, jatuh. Itu contohnya sederhananya. Kemudian jatuh itu harus dilaporkan? Dilaporkan, betul. Atau biasanya cuma ditolong aja atau gimana dok? Kalau ditolongnya pasti ya, kalau dari cuman setelah itu kan orang yang melihat itu, yang Civitas Hospitalia yang pegawai itu punya hak untuk melaporkan, bahkan punya kewajiban sebenarnya untuk melaporkan kejadian tersebut sebagai sebuah insiden ke Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Yang melaporkan ini siapa? Hanya ibaratnya pelakunya berarti kan yang menolong atau pasien yang beliau adalah yang jatuh gitu? Kalau ini petugas justru, kalau pelaporan dengan dari petugas. Karena kalau pasien kan kita asumsikan dia tidak paham bahwa ini bisa dilaporkan. Iya betul, dia juga nggak tahu kanalnya kemana. Tapi kalau petugas kan sebenarnya diberi akses. Nah, kalau kita contohkan di rumah sakit kita di RSA ini, kita kan setiap petugas itu punya akun health record. Yeah. Nah, di health record itu kita ada tombol untuk pelaporan insiden. Jadi dia nanti di situ tinggal klik, di situ nanti ada form itu nanti dia bisa mengisi kronologinya, kemudian dia bisa melakukan ini kira-kira insiden yang berat apa enggak, dikira-kira aja enggak apa-apa, enggak usah bener. Nanti setelah itu disubmit, nanti akan masuk ke Komite Mutu dan Keselamatan Pasien datanya. Nah, laporan tersebut nanti akan ditindaklanjuti. Pertama akan diverifikasi dulu, karena insiden itu kan bisa memang insiden, bisa juga bukan. Karena dalam dunia medis ini kan ada yang kita sebut ini ya, istilahnya kejadian yang tidak kalau tidak diinginkan jatuhnya sudah insiden. Tapi kalau ini sebenarnya kejadian yang sifatnya alamiah. Jadi kan di rumah sakit ya pasien itu kan datang dalam kondisi macam-macam. Bisa juga memang sudah berat, akhirnya dia ditangani terus dia meninggal di rumah sakit itu. Kalau penyebabnya memang penyebab alami karena penyakitnya dan sudah diintervensi, ya jatuhnya bukan insiden. Tapi insiden itu kalau misalnya ada hal yang tidak seharusnya terjadi, bisa dicegah. Tapi sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah itu jadi insiden. Dan harusnya tuh nggak perlu ada itu. Nah itu kita sebut insiden nanti. Nah nanti tinggal setelah dilaporkan nanti akan diverifikasi oleh Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Nah setelah diverifikasi nanti akan di-grading ulang, bener nggak gradingnya. Maksudnya ini kan ada insiden itu yang ringan, ada yang sedang, ada yang sifatnya berat atau sangat berat misalnya. Nah itu nanti si pelapor boleh mempersepsikan apa saja, nanti setelah di bawahnya akan di-verif. Oh ternyata ini jalurnya logo ini. Nah insiden ini nanti akan ditindaklanjuti oleh bisa oleh unitnya tempat itu terjadi kalau insidennya ringan, bisa juga sampai oleh Komite Mutu dan Keselamatan Pasien kalau memang skala insidennya berat. Jadi di sini kita bicara masa lalu. Cuman memang, nah ini untuk masalah melapor ini yang kadang-kadang masih menjadi masalah itu adalah masalah melapor aja jadi masalah? Bisa justru paling banyak ternyata ya, kalau saya tidak tahu data di rumah sakit lain ya, tapi di rumah sakit kita sendiri itu memang survei keselamatan pasien, survei budaya keselamatan pasien di lingkungan pegawai itu menyatakan bahwa tingkat blamingnya itu masih tinggi. Jadi sebenarnya kan kalau insiden ini terjadi, konteksnya itu kan udah nggak peduli deh siapa yang salah. Yang penting sekarang ini selesaikan dulu. Masalahnya apa? Solusinya apa? Betul. Jadi cegah jangan sampai terjadi. Apa yang mau kita lakukan dengan ini? Nah, cuman kadang-kadang setelah dilapori itu terus ada mungkin entah kepala unitnya, entah temannya itu yang mungkin terlibat dalam proses insiden tersebut malah nggak terima, malah nyalah-nyalahkan temannya yang melapor. Nah ini bukan budaya yang sehat sebenarnya seperti ini, karena dengan begitu kita jadi nggak ada yang bisa diperbaiki. Kalau itu juga pun orang jadi takut melapor. Betul. Nanti jangan-jangan gini aja, nanti dijuta kancane gitu kan misalnya, atau nanti wah saya bisa dipanggil sama kepala unit nih. Nah itu juga hal yang tidak perlu. Memang dalam sistem pelaporan kita yang ada di sini itu juga kita sudah menjamin kerahasiaan. Karena laporan tadi yang di EHR tadi hanya bisa dibuka oleh subkomite keselamatan pasien. Jadi dalam Komite Mutu dan Keselamatan Pasien itu ada subkomitenya yang soal insiden. Nah itu yang bisa buka hanya orang ini dan nanti diketahui oleh ketuanya. Jadi si pelapor dan petugas yang berkaitan. Petugas yang berkaitan tadi dan petugas berkaitan tadi boleh anonim. Boleh anonim. Artinya yang penting dia menunjukkan dia anonimnya dari mana. Nanti kan akan diinvestigasi oleh petugas dari Komite Mutu tadi.
Tapi kalau memang yang repot itu kan kadang-kadang, oh kita tahun ini laporan kejadian luar biasanya, kejadian tidak diinginkannya nggak ada. Pertanyaannya itu nggak ada apa nggak dilaporkan? Iya. Pertanyaannya itu kadang-kadang itu masalahnya bukan nggak ada, nggak terlapor. Iya. Atau ada, jadi kan mungkin karena kita balik ke ini tadi ya, beratnya ringan tadi. Sebenarnya kan kejadian itu kan ada 5 insiden, itu ada 5 jenis, betul. Ada yang paling ringan itu kejadian potensi cedera, KPC. Terus di atasnya nanti ada kejadian nyaris cedera. Jadi dia masih aman, si pasien ini masih benar-benar aman. KPC, KNC. Terus jadi KPC terus KNC atasnya. Terus ada KTC, kejadian tidak cedera. Nah, jadi dia tuh sudah terpapar tapi masih baik-baik saja. Sudah terlanjur kena hal yang tidak perlu tadi, tapi ternyata dia nggak apa-apa. Oke, itu KTC. Tapi itu disebut insiden? Insiden. Padahal dia nggak apa-apa? Dia nggak apa-apa. Jadi misalnya gini, misalnya orang diresepi paracetamol nih misalnya ya. Paracetamolnya harusnya dosis sebenarnya itu 3 kali 250 mg misalnya. Tapi ternyata salah diberikan 500 misalnya. Cuman karena paracetamol ini obat yang relatif toksisitasnya itu panjang, jadi dia untuk bisa meracuni itu butuh dosis gede. Jadi kena 500 itu orangnya baik-baik aja. Jadi itu kita sebut KTC, tidak cedera. Tapi itu sudah insiden. Sudah kadung terjadi. Sama kejadian tidak diinginkan, nah ini sampai menimbulkan sesuatu. Jadi pasiennya sampai sakit lah, sampai deg-degan misalnya, yang tadinya nggak apa-apa jadi palpitasi, jadi berdebar-debar, atau skala tingkat ininya jadi lama perawatannya jadi memanjang. Misalnya harusnya dia dalam 2 hari ini harusnya udah bisa pulang, dia jadi 3. Itu jatuhnya jadi kejadian tidak diinginkan. Itu levelnya sudah jatuh di kuning. Nah, yang paling parah nanti yang merah, sentinel. Sentinel ini sampai cacat, sampai yang tadinya di ruang rawat jadi masuk ICU. Jadi kejadian parah gitu ya? Kejadian parah, sampai meninggal misalnya, kesalahannya sampai membuat dia meninggal. Nah, itu kita sebut kejadian sentinel. Nah, dari kejadian ini tadi, yang nanti sentinel dan KTD itu akan diampu oleh Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Jadi diawasi oleh level rumah sakit. Nah, sedangkan yang lain-lain yang masih logo KPC, KNC sama yang KTC, tidak cedera itu masih bisa di level unit. Nah, jadi kepala unitnya menyelesaikan sendiri apa toh salahnya, itu nanti dia bisa sendiri di situ. Nah, dari situ terus sampai gimana tadi? Sampai pelaporan ya. Tadi kita balik ke pelaporan ya. Nah, pelaporan ini kayak fenomena gunung es sebenarnya. Jadi kadang-kadang itu kan kelihatannya tuh kecil. Kelihatannya kecil tapi ditabrak jebule tenggelam. Iya, pada nggak berani lapor ternyata. Kepala unitnya galak jebule. Wah, ya. Susah kan kalau seperti itu. Karena memang konsepnya di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari apa yang salah. Jadi kita bukan bicara individu, tapi bicara sistem. Soalnya berangkatnya jadi ngerasa si pelapor ini nggak aman. Iya, betul. Posisinya betul. Tugas cooking ngelapor kok malah jadi aku secara aman. Ibaratnya kan gitu dong. Iya, kadang-kadang gini, bahkan di unit itu ya, misalnya ada kejadian nih yang ngelihat hanya 4 orang. Yang ngelihat kejadian, otomatis yang bisa lapor kan hanya 4 orang ini. Nah, biarpun identitasnya sudah kita sembunyikan, tapi di unit tersebut kan tertuduhnya hanya orang 4 ini. Kan gitu. Nah, itu kan tetap berisiko. Artinya mungkin yang perlu disadari utama di sini adalah fokusnya bukan pada pengampu unitnya, terutama pengampu unitnya itu berpikirlah bahwa ini untuk perbaikan sistem. Jadi tidak perlu mencari siapa yang salah dulu. Karena itu akan memperburuk budaya lapornya. Kalau mencari siapa yang salah dulu. Selesaikan apa yang salah dulu, apa yang bisa dilakukan dulu. Jadi istilahnya kalau dalam konteks pola pikir itu berpikir solutif, solusinya dulu. Karena solusinya apa dari masalah ini udah terjadi kan? Yang terjadi kan nggak bisa di-rewind. Ya kalau bisa di-rewind jadi Tuhan aja, kan gitu loh, bisa mundurin waktu loh, jadi Tuhan aja. Iya, nggak bisa ini. Tapi yang penting adalah bagaimana kita membuat suatu sistem supaya siapapun nanti pelaku di dalam proses itu nggak kejadian lagi. Karena kalau misalnya ketemu orang yang salah, dia disalah-salah ini, kapok misalnya orang itu, tapi apakah yang lain nanti tidak melakukan kesalahan yang sama kan nggak tahu. Jadi berangkatnya memang harus dari masalahnya tuh apa, bukan siapa yang melapor. Betul, karena itu nanti masalahnya apa itu akan merubah sistem. Karena kita nggak bisa merubah manusia.
Orang itu kalau di sini namanya orang sudah bekerja itu kan sudah tua-tua umurnya kan, sudah dewasa semua. Jadi karakter tuh nggak selalu bisa dibentuk, tapi sistem bisa dibentuk untuk membuat karakter apapun saat melakukan hal tersebut outcome-nya sama. Produknya sama, jadi yang dirubah adalah sistemnya. Karena orang akan menyesuaikan sistem, harusnya. Betul, karena dia pelaku sistem. Pelaku sistem. Kayak orang sebenarnya, dulu mungkin maling tuh nggak apa-apa, ya kan zaman dulu mungkin ya. Terus mulai keluar nabi-nabi keluar kita, akhirnya jadi nggak boleh. Tapi kan ada sistem kan itu situ berarti. Nah ini juga sama, kita memperbaikinya berbasis pada sistemnya. Jadi jangan salahkan orangnya, percuma. Karena nanti kalau orang itu terus keluar, ada pegawai baru, lah bodoh meneh. Karena mikirnya yang kemarin kayak gitu amannya aku kayak gini. Iya, atau kalau nggak gini, atau kalau nggak misalnya orang ini yang tadi membuat kesalahan udah ketemu nih, udah di salah-salah dia udah kapok, dia nggak pernah. Terus dia resign, petugas baru datang. Lah dia kan bisa membuat kesalahan yang sama-sama si dia tadi, dia nggak tahu. Disalah-salahin lagi. Iya, dan dia kejadian tadi juga nggak tahu kan, artinya dia kan belum ada kapoknya, dia ngalami juga belum. Ternyata dia pilih salah yang sama. Karena yang kapok keluar. Iya. Dan masalahnya belum terselesaikan. Belum ada solusinya. Jadi itu yang penting pada penanganan insiden tadi. Nah insiden ini tadi nanti ada yang namanya root cause analysis (RCA). Nah itu cara kita merubah sistem. Jadi diurut dulu apa tuh kejadiannya. Terus faktor penyebabnya apa aja sih, gitu kan? Diukur apakah dari orangnya, dari sistemnya, dari infrastrukturnya. Nanti mana yang mau kita benerin. Nah itu bisa dilakukan di level unit, bisa dilakukan di level komite. Kalau memang katastrofik besar itu di level komite nanti. Oke, nah berarti itu masuk dalam proses evaluasi ya dok? Evaluasi, betul, evaluasi. Dan ini kan saling berhubungan tadi, dari indikator kita jalan mundur nih yang udah kejadian. Nah bahkan kejadian ini, insiden ini untuk merubahnya, kalau perlu kita bikin indikator. Dari insiden bisa ada indikator? Bisa. Jadi kalau indikator yang di dalam rumah sakit ataupun di masing-masing unit, itu bisa misalnya dari tahun lalu indikatornya udah ada ini, tahun ini ada kejadian ini, insiden ini, tambah. Itu bisa ditambah? Bisa. Karena indikator itu ada yang memang standar dari negara, yang tadi yang wajib diukur tadi, ada yang tailor made sesuai kebutuhan rumah sakit. Nah, rumah sakitnya butuh apa nih? Saya pengen ukur ini. Saya habis ada kejadian ini. Salah satu faktor kejadian ini adalah misalnya tadi licin, yang tadi yang contoh jatuh tadi. Oke, berarti nanti kita bikin indikator. Pokoknya kalau ada genangan air dalam waktu 5 menit harus sudah beres. Di atas 5 menit mutu kita jelek. Boleh aja rumah sakit bikin begitu. Akhirnya nanti diukur kan. Petugas kita udah di bawah 5 menit sudah beres semua kok. Berarti dia sudah berhasil mengatasi masalah tadi. Tinggal jatuhnya ada enggak. Kan gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu prosesnya. Jadi masing-masing ini saling berhubungan nanti. Karena namanya waktu kan saling mempengaruhi ya. Masa lalu mempengaruhi masa kini mempengaruhi masa depan. Saya jadi ini dokter pikir, kalau tadi indikator prioritas unit maupun rumah sakit kan bisa dipilih, mana sih yang jadi prioritas. Misalnya dari yang karena ada kejadian, dia ganti gitu. Dia ganti prioritasnya jadi ini. Nah, yang sudah baik, indikator yang sudah baik ini, bagi bukan berarti dilupakan ke dok. Tetap diukur sampai jangka waktu tertentu. Karena kalau misalnya sudah setahun, misalnya indikator yang bukan wajib ya, yang bikinan sendiri, dia udah setahun penuh, terpenuhi terus, berarti udah jadi budaya. Jadi udah kalau budaya udah aman, udah kita ganti ukuran nggak apa-apa. Tapi bukan berarti ini ditinggalkan. Iya, karena itu jadi budaya, udah dijalankan. Nah dia tinggal mencari kelemahan kita apa lagi, bikinkan indikator lagi. Tapi indikator yang bukan prioritas ini akan selalu dinilai atau? Yang bukan prioritas. Nah kalau dia memang standar nasional, ya. Karena standar nasional itu yang bisa menghilangkan cuman dari yang bikin. Ya ibaratnya kayak kalau kitab suci ya yang bisa ngerevisi dari sana. Itu dong. Ya mungkin kita yang kitab suci bilang begini, kita memelintir dikit aja udah. Ini balik lagi aja dong, karena yang itu bukan ranah kita. Kita agak pinggir juga. Jangan. Jeblas. Tengah-tengah aja ya, berusaha tengah-tengah aja. Oke, berarti kalau boleh saya bilang, sebenarnya indikator-indikator itu kita pengennya semua jadi budaya yang baik loh ya. Betul, budaya yang baik. Karena kalau dia tercapai berarti dia baik. Karena tadi kan indikator mengukur hal yang memang mau kita capai dan itu standar kan. Berarti kita sudah memenuhi standar. Dan itu harus sifatnya selalu berturut-turut. Jadi nggak boleh 3 bulan terpenuhi, bulan keempat kok jelek. Itu berarti belum masih nggak stabil. Yang namanya budaya kan konstan ya.
itu terus sama gitu. Harus tahu intro dan jadi nggak ada flow-nya sama sekali, baru bisa kita bilang itu oke, ini sudah jadi budaya. Nah kalau sudah jadi budaya silakan. Berarti kalau udah jadi budaya itu udah jadi makanan sehari-hari, misalnya di IGD dokter harus datang 2 sampai 5 menit. Yaudah gitu aja terus karena ibaratnya aku udah kebiasaan kayak gini. Seperti tubuh kita itu kan punya yang namanya muscle memory. Jadi kita bisa melakukan suatu hal yang kita nggak usah mikir gitu loh. Kayak misalnya mau minum nih, ini saya kan nggak merem aja saya masuk sini kan, nggak terus masuk, enggak kan? Kita jadi Sri Mulat. Ya karena itu sudah berulang kali, sudah dilakukan berulang kali, jadi sudah mikir, dia sudah refleks, sudah jalan sendiri. Nah nanti konsepnya ada di situ, kalau sudah setahun berturut-turut kita asumsikan dia sudah jadi budaya dari si institusi tersebut, entah itu unit, entah itu baik rumah sakitnya ya, sehingga dia baru sudah bisa nih, oke ini kita udah aman, ayo kita cari masalah kita apa lagi. Nah nanti masalah kita bikinkan indikator, ukur lagi, perbaiki lagi. Karena kita selalu misalnya ada indikator terus karena nggak mungkin dalam suatu sistem rumah sakit tuh nggak ada insiden ataupun kejadian ya dok. Nggak mungkin sampai nol gitu sampai kita semuanya udah jadi budaya itu kan. Kalau semua total saya rasa nggak mungkin ya. Karena kan sekarang gini, kita bekerja di rumah sakit ini kan pegawai juga keluar masuk ya. Artinya ada yang nanti mungkin pensiun, ada yang resign karena ikut suami misalnya. Nah itu kan ganti orang lagi. Nggak mungkin dong pemahamannya dia sama. Betul, dia pasti membuat yang berbeda. Betul. Dan itu terus berjalan. Apalagi kalau kita lihat RSA-nya sekarang karyawannya kalau nggak salah, ini tahun 2024 ya sekali lagi 1.200 kan. Nah bayangkan 1.200 orang masa kepalanya sama, kan nggak mungkin. Nah, pasti ada yang berubah, pasti ada yang berbeda. Dan semuanya punya motivasi yang berbeda-beda saat dia bekerja. Ada yang mungkin masih kerjanya fokus tapi cuma bisa sebentar. Ada yang mikir utang misalnya gitu kan, jadi nggak fokus kerjanya. Nah itu masing-masing menciptakan risiko untuk munculnya insiden atau munculnya nggak tercapainya standar tadi. Nah itu. Jadi tadi sudah ini ada risiko-risiko. Ya, risiko. Berarti kita harus memanage risiko tersebut. Betul. Nah, caranya gimana itu? Risiko itu kan kita tadi kan kita sudah bicara masa kini, masa lalu. Nah, risiko ini barang masa depan. Prediksi. Betul. Karena kita kan nggak tahu nih. Kita misalnya gini ya, rumah sakit kita membuka pelayanan baru. Taruhlah misalnya kita membuka beli cat lab nih, RSA beli cat lab. Nah, terus kita mau menjalankan pelayanan cat lab, kita udah mempersiapkan macam-macam, kita udah mempersiapkan pegawai kita, perawatnya, dokter ahlinya, bahan habis pakai semua udah siap. Nah terus kita kan mesti bayangin, nanti kalau ada pasien itu nanti apa aja yang bisa terjadi. Misalnya dia nanti ternyata antrinya lama, ini dari yang administratif dulu deh, antrinya dia panjang, alurnya dia berjalan bagaimana, terus sampai di dalam nanti dia mesti bahkan dipindahkan bednya pun, kan pasien jantung nih, kita nggak tahu kadang-kadang jantung itu ya tambah stroke juga, misalnya gitu. Atau tambah komplikasi lainnya lah, neuropati dan sebagainya. Nah itu nanti mungkin dia datang dengan kursi roda atau datang dengan brankar misalnya. Nah bahkan untuk memindahkan pasien itu ke meja cat lab saja itu ada risikonya. Ada risiko, bisa kepleset, jatuh dan teman-teman. Tapi kan belum terjadi nih. Nah gimana antisipasinya? Nah itu yang nanti kita sebut manajemen risiko. Jadi kita memanage apa yang bisa terjadi di masa depan. Nah pertanyaannya kan tinggal cara nyarinya gimana nih risikonya. Pelajari alur bekerjanya unit tersebut atau proses tersebut. Kan kita pelayanan kayak tadi contohnya pelayanan jantung ya. Oke, pasien datang nih dari, kan ada 2 pintu, bisa dari poli, bisa dari UGD, tambah dari rawat inap juga bisa sebenarnya. Tapi yang paling sering dari 2 tempat itu. Nah dari ini nanti perjalanannya dia ngapain aja. Dari UGD itu dia jalan kemana, terus dia belok kemana, dia ketemu siapa di situ, dilakukan apa di situ. Oh sampai sedetail itu ya dok? Iya, itu kita diprediksi. Nanti kira-kira yang kita bisa, istilahnya ada blooper itu di mana, ada flow itu di mana, di titik yang mana. Nah titik yang mana ini nanti kita, berarti alurnya nggak bisa nih pakai kayak gini. Coba deh, ini cuma futuristik aja, bayangin aja, dibayangin dulu nanti. Itu nanti kita sebut risk register. Itu resikonya ada resiko tertentu atau resiko sekecil apapun? Sebenarnya sekecil apapun, selama nanti kan resiko itu akan diukur. Jadi seberapa, kalau terjadi benar itu seberapa katastrofik sih. Jadi ada dampaknya berapa, terus probabilitasnya berapa. Oh sama kayak insiden yang tadi kita grading itu ya? Iya, sama kayak grading.
Bedanya nanti di sini kita ada komponen persiapan, preparedness. Kalau dampak probabilitasnya besar, tapi kita cukup siap, ya sebenarnya nggak masalah. Karena kita udah siap. Kalau sampai itu mendekati terjadi, kita udah antisipasi duluan. Tapi kalau kalau dia terus kita nggak siap, itu akan berubah jadi insiden. Nanti kejadian tadi. Makanya tadi saling mengaruhi kan. Beresiko tapi malah terjadi beneran. Nah, jadi insiden dia. Nah, itu yang tidak kita harapkan tadi. Makanya ini kan ada proses kita mengantisipasi atau mungkin sering disebut bahasa kerennya itu mitigasi ya. Mencegah kejadian. Terus tadi memperbaiki yang sudah terjadi supaya tidak terulang kembali. Nah, mengukur apa yang terjadi hari ini. Jadi konteksnya putarannya begitu, berkesinambungan. Nanti masing-masing unit itu bisa tuh menciptakan risk registernya masing-masing karena tiap unit kan alurnya lain-lain. Jadi alurnya itu nggak yang dibuat langsung alur dalam satu rumah sakit, tapi masing-masing kebutuhan unit lain-lain. Nah, kayak misalnya di ruangan ini deh, ini kita lihat ada kabel nih, ada kabel melewar nih kan. Nah, misalnya ada kru berjalan kesandung, itu kan risiko. Nah, idealnya kan kabel itu harus memang menempel dengan lantai, tidak ada ininya sehingga tidak bisa tersangkut kaki di situ. Nah, itu contoh risiko. Nah, nanti itu kita sebut risk register nanti. Jadi kita list tiap-tiap unit punya risiko apa aja sih dalam ruangan ini. Bisa kebakaran misalnya, ya bisa. Ruangan ini kan ada listrik, nanti bisa kebakaran. Bisa kita nanti kalau gempa alurnya jalan kemana. Ini kan Jogja nih, kita kebetulan tapping juga di Jogja. Jogja ini adalah daerah ada gunung berapi, daerah rawan gempa juga. Nah, itu tadi kita harus memastikan bahwa kru di sini semuanya bekerja di sini tahu kalau gempa mau ngapain. Berarti yang tahu dengan catatan yang tahu semuanya tahu. Iya, semuanya tahu. Nah, itu yang kita sebut memanage risiko. Karena kalau gempa kan risiko yang ya itu kan nggak bisa diprediksi ya. Nah, tapi kalau terjadi kita mau ngapain? Nah, itu yang kita sebut kesiapan. Preparedness, kesiapan. Kayak misalnya kebakaran, kalau ada kebakaran kita tahu alatnya ada yang gitu. Nah, kita tahu di mana aparnya. Di ruangan ini kita tahu apar terdekat di mana. Terus kita tahu cara makainya. Ya kan, makanya kan diajarkan tuh nanti kalau mau biasanya standar akreditasi itu menyuruh semua petugas untuk memahami penggunaan apar itu. Jadi tahu semprot dulu, yang penting apinya mati dulu, terus gimana nanti baru melaporkan yang terdekat. Oke, nah salah satu contoh lagi untuk masalah manajemen risiko tadi, itu kan tadi kan contoh yang terjadi pada infrastruktur ya. Nah, bisa juga yang terjadi juga pada pasien. Jadi misalnya untuk pasien-pasien yang kira-kira dia dari awal itu punya potensi gerakannya terbatas, kemampuan geraknya terbatas. Nah, kayak tadi yang saya contohkan kayak di cath lab tadi misalnya, pasien datang dia sudah pakai brankar dan sebagainya. Dan banyak mungkin pasien di cath lab itu seperti itu. Nah, otomatis kan dalam proses dia memindah-mindah ini kan ada risiko. Nah, ini risiko itu mesti di overcome, mesti diatasi dulu. Jadi, kalau ternyata seperti ini berarti kita butuh bed yang bisa naik turun. Misalnya gitu, sederhananya seperti itu. Jadi, supaya nanti bed itu bisa sejajar dengan mejanya cath lab. Jadi pasien itu benar-benar tinggal digeser gitu loh. Nggak harus meloncat, nggak harus pindah platform yang berbeda ketinggian. Nah, itu kan mengurangi risiko jatuh. Berarti kalau risiko itu kita berbicara risiko itu menghasilkan pencegahannya. Pencegahannya betul. Soalnya kalau itu terjadi, karena kalau terjadi jadi insiden beneran balik ke sini. Balik ke masalah. Pasien jatuh lagi, ini jadi insiden, udah terjadi soalnya. Oke, Dok. Nah, ini kita ngomongin insiden lagi ya. Kita ngomongin insiden lagi. Kalau di rumah sakit, insiden itu mungkin orang awam mikirnya adalah insiden keselamatan pasien berarti yang tentang fisiknya. Kayak misalnya jatuh ataupun pokoknya tentang sakit dan fisiknya gitu. Nah, ada insiden mungkin di luar itu kalau saya pernah baca itu keselamatan pasien itu ada beberapa gitu loh, Dok. Ya, memang. Itu apa aja itu? Terutama yang insiden-insiden yang sifatnya sentinel tadi ya. Sentinel tadi itu kan peningkatan status bisa. Jadi yang tadinya dirawat jalan terus dia dirawat inap biasa jadi di ICU, itu jatuhnya sentinel. Itu masuk sentinel. Oke, tapi bisa juga nanti masalah ini penculikan bayi. Bayi kan jatuhnya kalau dilahirkan di rumah sakit ini masih bayi itu kan ya dia pasien juga. Dan itu masuk keselamatan? Masuk keselamatan. Dia tidak selamat nih. Dia diculik. Gini Dok. Soalnya saya gini, mikirnya adalah tentang keselamatan itu mati atau enggak? Meninggal atau enggak? Belum tentu. Kalau untuk keselamatan tuh cedera termasuk itu tadi ya, diculik itu termasuk. Diculik itu termasuk, bahkan bayi tertukar itu termasuk.
Kalau tertukar berarti kan yang salah berarti kan yang memberi label. Bayi kan keluar bentuknya mirip kan? Oh iya. Terus nanti kan misalnya ini ada 2 ibu melahirkan, waktunya mirip lah, jarak-jarak 10 menit lah misalnya. Terus ditaruh di ruang bayi, diberi logo kan, bayi nyonya A, bayi nyonya B, ternyata balik. Nah ini kan akan jadi masalah yang cukup kompleks di masa mendatang nanti kan. Karena undur-undur lagi tuh. Iya, masalahnya akan panjang dan itu akan menimbulkan bahkan misalnya ternyata anaknya ini ketahuan udah gede, baru sadar kalau ibunya salah selama ini, nah dia suruh attach sama ibunya lagi ya susah. Nah itu menimbulkan stres, depresi, mungkin sampai keinginan bunuh diri kan, artinya akan katastrofik di banyak orang. Jadi hal-hal seperti itu termasuk bagian dari insiden sebenarnya. Okay. Nggak ada yang cedera sih, cuman dia salah tempat gitu. Berarti kesalahan administrasi bisa masuk di sentinel. Bisa masuk di level yang sentinel, bahkan bisa masuk di level yang sentinel. Jadi itu yang perlu nanti dipahami bahwa keselamatan pasien ini keselamatan kita bicara secara universal. Bukan cuman cedera gitu atau yang suntiknya salah, bukan cuman itu saja. Tapi kita bicara secara universal. Iya, kan itu balik lagi karena kalau misalnya yang tadi ada kesalahan itu beresikonya banyak, resiko sampai mungkin itu tadi ada yang ketukar sampai besar, terus ketika besar sudah tahu ibunya yang mana nggak bisa terima malah jadi betul, itu kan jadi masalah yang panjang kan, dan mungkin sampai ada masalah psikiatrik juga di situ nanti bisa. Nah itu akan membuat ya tadi konsepnya kan doing good do no harm ya, tidak menyakiti. Nah tidak menyakitinya inilah nanti yang itu kan jadi menyakiti. Biarpun kejadiannya sudah mungkin 15 tahun yang lalu misalnya, baru ketahuan sekarang, ya itu kan menimbulkan drama yang sangat panjang nanti. Nah, berarti kalau ini berarti kita ke manajemen resiko itu kan berarti ibaratnya hal-hal seperti itu bisa dicegah? Bisa, makanya sangat nanti, bisa ya? Sangat bisa sebenarnya, makanya nanti kan sistem yang, kita membangun sistem yang meminimalkan itu terjadi. Misalnya dengan double checking, jadi nomor rekam medik sama nama itu kalau yang kita bicara identitas saja ya, jadi identitas itu kan nggak bisa cuman kalau sampai nama aja mungkin 1 sampai 2 orang mungkin mirip, banyak namanya sama. Mungkin nama yang satu kata itu loh. Iya, atau sekarang gini deh, kalau di Pulau Jawa aja deh, orang bernama Budi itu kalau kita kumpulkan kita bisa bikin komunitas Budi. Iya, betul. Kan saking banyaknya satu desa sendiri. Iya, sampai Bapak Budi itu banyak. Kita kan tahu ada komunitas Agus, kalau pernah orang-orang yang lahir bulan Agustus itu kan namanya pada Agus semua. Itu mereka bikin komunitas. Bayangkan kalau itu orang namanya Agus Setiawan. Lah, itu kan 2 suku kata yang sangat-sangat mudah. Iya. Atau misalnya kita sebut yang orang namanya Budi Santoso. Itu banyak sekali orang namanya Budi Santoso. Kan gitu. Namanya benar-benar Budi Santoso, dua nama yang sama. Nah, artinya nanti kan harus ada, kalau untuk masalah identifikasi harus ada pembeda yang lain. Rekam medik, alamat misalnya. Ya. Nah, itu mungkin kalau nama, kemudian lanjut ke tanggal lahir juga bisa sama. Bisa. Jadi lahir di hari yang sama, di tanggal yang sama. Bisa. Artinya probabilitas seperti itu biarpun sekecil apapun itu kita antisipasi. Iya, makanya. Karena membahayakan nanti impact-nya kalau sampai itu sama-sama pernah jadi pasien sini, kita tertukar identitas. Nanti yang satunya ternyata punya catatan, oh ini alergi sama penisilin, satunya enggak. Tapi kebalik identitasnya waktu masuk di rumah sakit tersebut. Nah, yang satunya kita beri penisilin, shock dia. Bisa meninggal. Nah, itu kan berbahaya. Nah, itu nanti kita memitigasi itu jadi dengan cara membuat sistem tadi. Mungkin dibikin double check, kalau perlu triple check. Jadi memastikan dengan berbagai lebih dari satu identitas, lebih dari satu jenis identitas bagi si pasien ini supaya dia tuh jadi spesifik gitu loh. Apalagi sekarang kan orang lagi ngetren tuh namanya kan, orang namanya Azahra sekarang banyak sekali. Ya kan lagi ngetren itu nama Azahra, itu banyak sekali. Salsabila, wah itu kan banyak banget nama itu. Sekarang nama-nama udah makin susah ya dok, udah semakin susah dan mirip-mirip. Iya. Mungkin sekarang ada baiknya kita kembali ke nama Soekarjo. Ya, jadi jarang di generasi tersebut kan jadi jarang. Malah jadi orang, kok namanya lain gitu. Namanya beda sendiri ya. Padahal udah generasi sekarang ini. Iya. Nah kalau tadi indikator kemudian standar-standar itu yang
maksudnya bisa memantau dalam misalnya dari unit masing-masing, dari rumah sakit ataupun nanti dari penilaian eksternal. Nah kalau dari manajemen resikonya ini siapa yang memantau? Oh ini beresiko ini itu siapa yang memantau? Itu dari sebenarnya kalau pemantauan utamanya dari unitnya masing-masing. Cuma nanti komite mutu dalam manajemen resiko ini komite mutu cenderung nanti mengkompilasi registernya, terus membuat suatu tema besar. Jadi resiko kan nanti ada skornya tuh. Nah satu rumah sakit nanti yang skornya paling gede mana, itu nanti akan yang memitigasi adalah pihak rumah sakit melalui komite mutu. Nanti melalui proses namanya FMEA. Apa itu dok? FMEA itu jadi konsepnya kita memprediksi kemudian alur yang sekarang sudah ada itu nanti kita akan ganti. Jadi ternyata alur ini terlalu panjang misalnya, jadi memunculkan risiko kesalahan. Nah itu nanti dipendekkan, itu prosesnya kita sebut itu tadi FMEA. Nah memang kalau FMEA ini ada sama dengan RCA tadi yang root cause analysis tadi. Jadi FMEA ini ada yang sifatnya FMEA rumah sakit, ada yang sifatnya FMEA sebenarnya unit itu boleh membuat. Tapi memang kalau untuk saat ini ya, standar saat ini yang diwajibkan membuat adalah rumah sakitnya. Sehingga nanti risk register itu dikumpulkan di komite, terus di grading, skor tertinggi itu dibuat topik FMEA. Itu berjalan panjang boleh. Karena itu karena namanya prediksi ya, pengenalan resiko, jadi waktunya bisa panjang. Bisa panjang karena kita nggak buru-buru hari ini kan? Bukan, kerjaan hari kita kan cenderung indikator atau mengatasi insiden yang sudah terjadi, itu yang lebih urgent dikerjakan. Kalau yang manajemen risiko prosesnya agak panjang masih tidak masalah, karena kan barang belum terjadi nih, jadi kita cuma ngawang tok kan, konsepnya. Kalau misalnya dibagi jadi 3 panjang ini insiden, indikator, manajemen risiko. Betul. Jadi masa depan, masa kini, masa lalu. Past, present, future kalau dalam konteks berbahasa Inggris cuma tinggal 3 itu. Makanya mutu itu sebenarnya sesederhana itu. Kita melihat apa yang terjadi hari ini, kita melihat apa yang terjadi di masa lalu, dan kita melihat apa yang terjadi di masa depan. Nah konteksnya nanti masa kini itu untuk membuat perbaikan di masa depan, yang di masa lalu untuk supaya tidak terulang kejadian yang sudah terjadi, masa depan nanti untuk mencegah apa yang mungkin terjadi. Berarti konsepnya sebetulnya sederhana meskipun nanti mengembangkannya betul. Karena harus disamakan pola pikirnya bahwa yang masa depan adalah manajemen risiko, yang sekarang kita lakukan ini adalah indikator yang kita kerjakan. Yang masa lalu itu masalahnya yang harus kita selesaikan hari ini. Ya, betul. Jadi ada 3 aspek itu. Sebenarnya mutu itu secara umum, secara global, nanti mutu rumah sakit itu berpatok pada 3 hal tersebut. Iya. Jadi setelah kita ngobrol ini dok, saya jadi gambarannya sebetulnya pakemnya tuh ada 3 itu loh. Maksudnya masa lalu, hari ini, besok. Jangan yang sekarang ini mikir masa lalu, atau malah nggak kepikiran, atau malah mikirnya aku pengen mencegah tapi masalahnya belum selesai, atau dia pengen mencegah tapi dia nggak tahu apa yang dilakukan hari ini. Indikator itu kan melihat apa yang dilakukan hari ini. Ibaratnya kan kalau idealnya itu kan kalau kita pengen berkembang dengan baik, sebelum kita tidur kan kita kontemplasi dulu, saya hari ngapain aja. Oke, jadi tahu saya sampai di sini, ya besok saya mau ngapain. Mikirnya kan yang sekarang dulu, karena itu yang paling dekat. Yang paling dekat kan sekarang. Masa lalu ya sudah terjadi tapi itu kedua terdekat sebenarnya. Nah masa depan nanti yang ketiga. Jadi urutannya kita ini sini baru ke sana. Jadi kan sekarang, kemarin, sekarang besok gimana? Gitu. Jadi penyamaan persepsi itu penting ya dok. Tentang mutu. Jadi mungkin orang mikirnya, duh mutu aku kudu piye, ben rumah sakitku bermutu, aku harus apa? Kadang orang terkunggungnya adalah di pikiran itu. Gimana cara untuk masuk bintang 5 tapi bingung untuk mulainya dari mana dan menjalankannya, dia apa sih maknanya bintang 5 itu apa sih gitu. Nah dengan begini kan harapannya nanti semua unit kerja itu kan memahami bahwa dia harus menjalankan 3 hal tersebut, 3 konsep tersebut berjalan, nanti insya Allah bintang 5 dapatlah itu. Ini pembahasan kita udah asik banget dari tadi, udah panjang. Mungkin ini dok sedikit konklusinya ini supaya orang nggak bingung, nggak takut lagi kalau misalnya kita akan, karena berkecimpung langsung tuh masing-masing unit dan mungkin person ya dok. Si pekerjanya ini terkait mutu keselamatan rumah sakit gitu. Itu. Jadi konsep utamanya sebenarnya pertama munculkan budaya dulu. Jadi semua itu dijadikan hal keseharian sehingga kalau dalam seperti halnya dalam tubuh kita itu menjadi refleks. Tidak perlu dipikirkan, dia sudah berjalan sendiri.
Terus yang kedua, belajar dari masa lalu dengan konsep tidak menyalahkan, karena ini sangat penting yang tidak menyalahkan ini, sehingga nanti kita apa yang terjadi di masa lalu itu selalu bisa kita pantau. Karena kalau dia tidak ada ketakutan, nanti laporan tidak muncul, akibatnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang kan unit itu cukup besar misalnya, sehingga kita kejadian di sana kita nggak tahu, karena kita lagi di sini, yang di sini kita nggak tahu kejadian di sana. Nah, laporan ini justru sangat-sangat krusial sebenarnya, supaya kita tetap bisa mencegah supaya tidak terjadi lagi. Nah, baru dari situ kita memikirkan masa depan kita mau bagaimana. Nah, Oke, jadi itu konsepnya. Harus pahami konsepnya dulu, kemudian bisa kita jalaninya sehari-hari karena itu jadi budaya. Betul. Karena harapannya memang hal-hal yang baik itu jadi budaya kan dong. Jadi masalah-masalah yang sudah teratasi ini jadi budaya yang kayak refleks aja kita lakukan. Jadi kita melakukannya memang sesuai. Oh, aku sudah biasa kayak gini. Iya, jadi dan nanti dengan begitu otomatis proses di penilaian itu jadi tidak berat. Karena kan sudah berjalan sehari-hari nih ya, memang saya sehari-harinya begini gitu. Ya sudah, nilai aja gitu. Jadi lebih ke bisa, ayo deh mau dinilai, mau datang besok, gas. Percaya dirinya itu ada gitu loh dong. Karena kita emang sudah melakukan mau apa yang sombong juga takut tadi, jadi percaya diri. Ya bedanya tipis sih, tapi kalau ini kita tetap berada di tataran percaya diri, karena tetap perkembangan itu seperti tadi ya, unlimited, tidak ada batas maksimalnya. Yang dibilang bagus masih ada yang lebih bagus, masih ada yang sangat bagus, masih ada istimewa, dan ada teman-temannya. Oke deh, itu tadi percakapan menarik. Kita di rumah sakit tapi tidak hanya membahas tentang penyakit, kesehatan, kita bisa tentang manajemen rumah sakitnya, apalagi tentang komite mutu. Mungkin kalau misalnya ada obrolan yang lain, nanti teman-teman dari audiens dari ini sahabat RSA, monggo nanti kalau mau bisa tulis di kolom komen ya. Request ini dibahas tentang apa gitu. Apa yang berkaitan dengan manajemen, karena biasanya kita kalau pembahasan dengan ini kan topiknya ke arah masyarakat dan ke arah pasien ya. Kali ini kita coba ngulik-ngulik sedikit tentang manajemen. Monggo nanti. Manajemen di rumah sakit ya. Manajemen di rumah sakit. Ya. Jadi bisa request aja, kita mau bahas apapun nanti langsung di kolom komentar. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.